Seperti judul pelajaran kita, itu judulnya adalah teladan dan instruksi kerendahan hati Yesus, ya. Jadi ada teladan, ada instruksi. Dan kita bisa melihat dengan jelas dari pembacaan tadi bahwa Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang sangat-sangat menginspirasi, mengharukan, bahkan mungkin mengejutkan untuk murid-muridnya karena dia membasuh kaki mereka. Bahkan untuk itu dia harus menanggalkan jubahnya. Jadi orang Yahudi itu punya beberapa lapis pakaian. Jadi ada 2 atau 3 lapis. Jadi selain itu ada juga semacam selendang itu yang namanya talit untuk doa. Kemudian ada ikat pinggang. Jadi Tuhan Yesus membuka jubah gitu. Dan ada masih pakaian di dalamnya masih ada, ya. Pakaiannya itu disebut, kalau pakaian yang paling atas itu tadi saya sudah sebutkan jubah luar, ya, namanya himation gitu, jubah luar. Kemudian di dalam jubah itu ada yang namanya ketonet atau tunik. Tunik itu pakaian dasar yang dikenakan langsung di atas tubuh. Nah, kadang-kadang ada lagi di dalamnya, ya. Di dalamnya itu namanya chiton, ya, tunik dalam, ya, tunik dalam ada lagi. Kemudian ada talit. Talit itu mantel atau selendang yang untuk tutup kepala itu. Kalau nonton film Yesus ada tutupnya itu untuk doa itu, ya. Nah, itu disebut mantel, ya, mantel atau talit, ya. Talit, mantel atau selendang doa. Dikenakan di atas tunik, ya. Pada zaman Yesus talit umumnya tidak memiliki rumbai. Jadi kalau sekarang ada rumbainya, ada 4 rumbainya itu. Namanya jit-jit. Jadi kalau kainnya itu seperti ini, di ujung-ujungnya itu ada 4 ujungnya, itu ada zit-zit namanya, rumbai, ya. Nah, kemudian ada sabuk atau ikat pinggang. Kemudian, ya, sabuk kita tahu lah, ya, sabuk kulit atau kain digunakan mengikat tunik di pinggang. Jadi jubah itu nggak diikat, jadi di dalamnya aja yang diikat. Kemudian ada sandal, ya. Alas kaki yang terbuat dari kulit atau anyaman digunakan untuk melindungi kaki dari medan kasar. Jadi Tuhan Yesus itu membuka jubah untuk membasuh kaki murid-muridnya. Ya, itu membuat mereka sangat-sangat terkejut, ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut, ya, tentang murid-murid itu, ya. Nah, tetapi yang mungkin perlu kita mengerti dulu, ya, arti daripada kerendahan hati, karena topik kita adalah teladan dan instruksi kerendahan hati Yesus. Nah, apa itu kerendahan hati? Nah, saya ada mencoba mengumpulkan beberapa pandangan, beberapa pengertian yang diberikan oleh tokoh-tokoh Kristen. Apakah itu rasul, apakah itu bapak gereja, apakah itu teolog, tentang kerendahan hati, ya. Paulus bilang di dalam 1 Korintus 13 bahwa kasih itu tidak sombong tetapi rendah hati. Artinya di sini Paulus menghubungkan antara kasih dengan kerendahan hati, bahwa kerendahan hati itu ada hubungannya dengan kasih. Kemudian John MacArthur dalam sebuah video yang dia sampaikan dan yang dia dibagikan, dia berkhotbah, ya, kepada jemaatnya. Dia bicara bahwa tanpa kerendahan hati maka orang tidak bisa mengasihi. Dia bilang only humble people love, hanya orang rendah hati yang bisa mengasihi. Nah, kemudian ada lagi bapak gereja pada abad keempat, itu namanya Saint Augustine. Saint Augustine atau Agustinus, Saint Augustine atau Agustinus mengatakan bahwa kerendahan hati adalah fondasi dari semua kebajikan Kristen. Agustinus melihat kerendahan hati itu sebagai pengakuan yang benar atas ketidakberdayaan manusia dan ketergantungan mutlak pada rahmat Allah. Kemudian ini bapak gereja pada abad pertengahan yang dikenal juga sebagai bapak teologi sistematika, namanya Thomas Aquinas, mengatakan bahwa kerendahan hati adalah kesadaran diri yang jujur akan kemampuan dan keterbatasan diri di hadapan Allah. Andrew Murray mengatakan kerendahan hati adalah kondisi hati yang mengakui bahwa semua kebaikan berasal dari Allah. Kerendahan hati berarti menyerah sepenuhnya pada kehendak Allah dan melihat diri sendiri sebagai hamba yang rendah di hadapannya.
C.S. Lewis mengatakan bahwa kerendahan hati adalah tidak berpikir kurang tentang diri sendiri, tetapi berpikir lebih sedikit. Berpikir lebih sedikit maksudnya orang lain lebih banyak gitu ya. Dia berpikir lebih sedikit tentang diri sendiri. Kerendahan hati adalah fokus pada orang lain dan Allah daripada diri sendiri. Itu kata C.S. Lewis. Jadi lebih banyak berpikir tentang orang lain dan kepada Allah. Pada diri sendiri lebih sedikit. Kepada orang lain dan Tuhan lebih banyak. Nah, kalau saya coba untuk merangkum, ya, kalau saya coba untuk memahami apa yang dikatakan oleh mereka, maka saya menyimpulkan bahwa kerendahan hati itu berkaitan erat dengan pandangan kita tentang kebesaran Allah dan kekurangan atau keterbatasan kita di sisi yang lain. Jadi itu sudah pasti berhubungan. Ketika kita memandang Tuhan itu maha besar, maka di sisi lain kita juga menyadari kekurangan, kelemahan, keberdosaan, dan ya keterbatasan kita. Kerendahan hati juga, ya berdasarkan apa yang mereka katakan tadi, kerendahan hati juga adalah kepekaan, perhatian, kepedulian, dan keinginan untuk mendukung, membantu, dan menolong demi kebaikan orang lain. Jadi kerendahan hati itu selain daripada kita melihat kebesaran Allah dan menyadari kekurangan kita, tetapi di sisi lain juga ada suatu kerinduan, keinginan, ada satu pemikiran, ada satu ada satu ya semacam satu di dalam diri ini selalu, karena dia tadi berpikir tentang orang lain dan tentang Tuhan, maka berpikir untuk membantu, berpikir untuk bagaimana supaya orang lain lebih baik. Nah, karena tadi saya bilang tadi bahwa kerendahan hati itu berkaitan dengan kasih. Jadi kalau kita nggak rendah hati, maka tidak bisa kita mengasihi. Karena apa? Karena itu berkaitan. Sama seperti Paulus mengatakan, kasih itu tidak sombong, tetapi rendah hati. Nanti kalau kita baca pada ayat yang selanjutnya, ini kan 1 sampai 20 ya. Kita baca ayat selanjutnya, itu di ayat 34 sampai 35, itu tentang kasih. Artinya, antara kerendahan hati dan kasih itu nggak bisa dipisahkan. Makanya seperti yang dikatakan oleh MacArthur tadi, only humble people love. Hanya orang yang rendah hati yang bisa mengasihi. Kalau nggak bisa. Kenapa? Karena masih selalu pikir diri sendiri, self-centered, egois, dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa mengasihi. Jadi kita bisa kira-kira melihat implikasinya bahwa orang-orang yang tidak rendah hati maka akan cenderung mengalami konflik, ya, akan cenderung mengalami hubungan yang tidak baik karena kurangnya kasih dan karena kurangnya kerendahan hati. Banyak persoalan-persoalan yang timbul mungkin sekali karena kurang atau tidak rendah hati itu, ya. Nah, kita lihat kepada cerita tadi, pada kisah tadi di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dikatakan pada ayat yang pertama sangat menarik, dikatakan Yesus mengasihi sampai akhir, ya. Kita lihat pada pasal 13 ayat 1 tadi dikatakan, ya, penulis Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes mengatakan ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi Yesus itu mengasihi sangat konsisten. Yesus itu mengasihi sangat kontinu, sangat terus-menerus. Ya, dikatakan dari awal sampai kesudahannya Tuhan itu mengasihi. Yesus itu mengasihi dengan cara merendahkan dirinya. Itu bisa kita lihat dalam peristiwa inkarnasi, ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Yohanes pasal 1 mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu berinkarnasi. Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, itu sebenarnya Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Tanpa kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, maka dia tidak akan datang ke dunia. Maka dia tidak akan mengasihi kita. Kenapa dia datang ke dunia? Kenapa dia berinkarnasi? Karena dia mengasihi. Karena dia rendah hati. Dia merendahkan dirinya. Bukan saja
untuk datang, tapi bahkan melayani, bahkan membasuh kaki seperti yang kita baca itu, bahkan berkorban, bahkan mati di atas kayu salib, bahkan memastikan murid-muridnya untuk bisa memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kerendahan hati sekali lagi berkaitan erat dengan kasih, saudara. Tanpa kerendahan hati, orang tidak dapat mengasihi. Dengan kerendahan hati, orang peduli dan memperhatikan orang lain. Dengan kerendahan hati, orang menghendaki kebaikan bagi orang lain. Nah, kontrasnya, kesombongan tanpa kerendahan hati, karena kesombongan atau tanpa kerendahan hati, orang menjadi egois. Tanpa kerendahan hati, orang tidak peduli dan tidak memperhatikan orang lain. Jadi, ada hubungannya itu, saudara-saudara, antara kerendahan hati dan kasih kita. Tanpa kerendahan hati, susah untuk mengasihi. Makanya untuk orang-orang yang mau menikah, atau yang sedang menikah, yang akan menikah, yang sedang akan menikah, penting sekali untuk rendah hati. Tanpa kerendahan hati, maka akan sulit mempunyai hubungan yang langgeng. Kenapa? Karena akan konflik terus. Sulit untuk mempunyai hubungan yang bahagia. Kenapa? Karena akan konflik terus. Makanya saya selalu bilang ketika memberikan konseling, saya selalu bilang bahwa pernikahan itu harus ada segitiga. Jadi suami, istri, pasangan harus ada Tuhan di atasnya. Suami istri harus mempunyai relasi dengan Tuhan. Sehingga kalau ada konflik antara pasangan ini, mereka bisa ingat apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka bisa ikuti, mereka bisa patuh, mereka bisa lakukan apa yang diinstruksikan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun ini sedang konflik, tapi karena tahu dan kenal Tuhan, kenal kehendak Dia, lalu mereka berubah pikiran, lalu lakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan yang dikehendaki oleh diri sendiri. Makanya penting sekali untuk mempunyai relasi dengan Tuhan. Jadi dulu pembimbing KTB saya mengatakan bahwa hubungan kita itu seperti jari-jari sepeda. Makin dekat kita kepada pusat jari-jari itu, maka hubungan kita makin dekat. Pasangan suami istri makin dekat kepada Tuhan, makin dekat juga mereka satu sama lain. Makin jauh mereka dari Tuhan, maka makin jauh juga mereka satu sama lain. Jadi seperti jari-jari sepeda. Tahu ya jari-jari sepeda, ada pusatnya di tengah, lalu ada jari-jarinya. Makin jauh dari titik pusatnya, makin jauh dari Tuhan, makin jauh juga satu sama lain. Ya. Nah, Yesus mengasihi murid-muridnya, karena itu Dia memberikan teladan kerendahan hati. Kenapa Tuhan Yesus ajarkan itu? Karena Dia tahu ini penting, ini berguna, ini harus. Nah, membasuh kaki dapat dimengerti pada masa itu sebagai kerendahan hati dan pelayanan. Kita ambil esensinya ya. Kita ambil esensinya. Karena apa? Karena untuk hari ini kalau kita praktekkan membasuh kaki kita masing-masing, sekarang kayaknya nggak cocok, kaki kita bersih-bersih. Sekarang ada sepatu yang canggih. Kalau dulu sendal, kena debu kotor, sekarang tidak cocok. Tetapi mungkin esensinya yang kita ambil yaitu kita bersikap rendah hati satu sama lain. Mungkin lebih mendengarkan, lebih peduli, lebih perhatian dan lain sebagainya. Lebih rendah hati, ya. Itu esensinya. Ya, artinya pada masa itu membasuh kaki adalah kerendahan hati dan pelayanan. Kemudian juga membasuh kaki pada masa itu dipandang atau dianggap dimengerti sebagai kebersihan ritual dan simbolis. Jadi orang-orang pada masa itu memang melakukan itu sebagai kebersihan ritual dan simbolis, ya. Kemudian juga sebagai etikat hospitalitas, keramah tamahan, ya.
Jadi kalau kalian pernah dengar cerita tentang Simon Petrus dan Yesus ya, yang dimana Yesus datang ke rumahnya, lalu datang seorang perempuan yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Pernah baca air itu? Ya, seperti itu. Nah, Yesus bilang, kamu nggak basuh kaki saya, tapi orang ini basuh kaki saya. Ya, pada masa itu membasuh kaki adalah bagian daripada etiket hospitalitas. Gitu. Ya, tetapi nanti kita akan membahas lagi apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang membasuh kaki itu. Selain daripada kerendahan hati, juga adalah tentang kebersihan hati. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yesus mengasihi murid-muridnya, karena itu dia mengajar dan menginstruksikan agar mereka mempraktekkan kerendahan hati. Tadi saya bilang teladan, tapi juga instruksi, saudara-saudara. Mari kita lihat ke ayat yang ke-14. Nah, bersama-sama kita membacanya karena ini instruksi, ya. Jadi, jangan kita hanya menghafal instruksi-instruksi yang sudah biasa. Ini ada instruksi yang mungkin tidak biasa kita baca. Kita baca Yohanes 13 ayat 14 sama-sama, 3, 2, 1. Jadi, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kita garis bawahi kata wajib saling membasuh kaki. Nah, jangan kita mengambil ini secara letterlock, jangan kita mengambilnya secara literal. Karena apa? Karena kita perlu mengerti bahwa zaman dahulu membasuh kaki itu lebih karena konteks budaya pada saat itu. Tetapi intinya adalah rendah hati. Kalau kita ganti katanya rendah hati, maka artinya, maka kamu pun wajib saling rendah hati satu sama lain. Berarti ini instruksi. Ini bukan himbauan. Ini bukan pilihan. Ini bukan saran. Ini bukan saran. Ini adalah instruksi Yesus. Nanti saya akan jelaskan kepada kita semua bahwa lebih daripada instruksi, ini ada kaitannya dengan penerimaan kita terhadap Yesus. Nanti saya akan jelaskan. Ini ada kaitannya dengan penerimaan kita terhadap Yesus. Oke, saya lanjutkan. Mengapa kerendahan hati? Karena kerendahan hati adalah kualitas-kualitas Allah. Jadi dulu, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menurut kalian Adam dan Hawa waktu diciptakan udah tinggi hati atau rendah hati? Rendah hati atau tinggi hati? Waktu diciptakan? Rendah hati tentunya, karena kualitas-kualitas Tuhan. Nah, kenapa mereka jadi nggak rendah hati? Kenapa keturunan-keturunan Adam seperti kita sekarang, manusia sekarang tidak rendah hati? Kita mengerti bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan perhatikan, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, langsung kelihatan mereka tidak rendah hati. Dari mana? Adam bilang, oh itu gara-gara si Hawa itu yang wanita yang kamu berikan kepada saya. Kemudian Hawa bilang, oh itu gara-gara si ular. Itu gara-gara si ular. Jadi mereka tidak ada yang rendah hati, tidak ada yang mengakui kesalahannya, tidak ada yang meminta maaf. Mereka menjadi sombong. Karena jatuh dosa. Nah, kenapa orang hari ini menjadi sombong? Ya karena itu sudah terjadi kejatuhan ke dalam dosa. Sehingga ada tendensi, ada kecenderungan manusia untuk menjadi sombong. Iblis sudah duluan sombong. Iblis sudah duluan sombong daripada manusia. Dan kita menjadi sombong karena sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak rendah hati, kita tidak mengasihi. Tetapi ada kabar baik, Tuhan datang menebus kita. Tuhan mengubahkan, menumbuhkan kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Dan kita perlu bertumbuh dalam kualitas-kualitas Allah. Amin. Itu sebabnya kenapa rendah hati penting. Kenapa rendah hati menjadi sebuah keharusan. Kenapa menjadi rendah hati menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Karena dengan rendah hati, maka kita diperlengkapi untuk menjalani kehidupan yang
baik, yang benar, yang penuh sukacita, yang bebas dari masalah-masalah yang tidak perlu karena kesombongan, karena egoisme kita. Itu sebabnya kenapa rendah hati. Amin. Nah, kemudian Yesus menghendaki kebersihan pribadi dan kolektif. Kita lihat pada ayat 10 sampai yang ke-11 ya, saudara. Saya bacakan ayat 10 sampai 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Itu perkataan Yesus kepada Simon Petrus. Kemudian ada penjelasan narator, itu pada ayat 11. Penjelasan naratornya siapa? Rasul Yohanes. Ini penjelasan narator, ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Naratornya itu Rasul Yohanes. Jadi Yesus bilang tidak semua kamu bersih, lalu Rasul Yohanes menjelaskan apa maksud Yesus. Maksud Yesus adalah bahwa ada pengkhianat di tengah-tengah mereka. Yaitu siapa? Yaitu Yudas. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan menghendaki kita bersih secara pribadi, tapi juga secara kolektif. Tuhan Yesus mau kita bersih secara pribadi, tapi juga secara kolektif. Berarti kebersihan yang dimaksud di situ bukan kebersihan fisik, bukan kebersihan jasmania, bukan kebersihan lahiriah, tetapi kebersihan hati. Kenapa? Karena naratornya yaitu Rasul Yohanes memberikan kontras bahwa yang dimaksud oleh Yesus tidak bersih adalah Yudas. Walaupun Yudas dibasuh kakinya, tapi dia kotor. Apanya yang kotor? Hatinya, pikirannya, dia mau berkhianat, dia mau menjual Yesus, dia serakah, dia kecewa, mungkin merasa gagal karena Yesus pada akhirnya disalibkan. Sementara dia berpikir mungkin Yesus menjadi raja seperti halnya raja duniawi. Seperti halnya kaisar Romawi, mungkin dia berpikir seperti itu. Yudas itu kotor, ya. Jadi Tuhan Yesus menghendaki agar kita bersih secara pribadi, tapi juga secara kolektif, ya. Nah, Yesus menghendaki agar murid-muridnya saling merendahkan diri satu sama lain. Ya, kenapa Tuhan Yesus mengajarin itu? Karena mungkin juga dia lihat murid-murid itu, mereka bersaing tentang siapa yang terbesar. Kita bisa lihat di Markus 10, ayat 41 sampai 44, Matius 23 ayat 11, Markus 9 ayat 35, Lukas 22 ayat 26. Murid-murid itu bersaing tentang siapa yang terbesar. Bahkan Petrus mengatakan kepada Yesus, saya berani untuk mendampingi kamu sampai kamu ditangkap dan disalibkan. Karena mungkin dia mau mengatakan bahwa hanya dialah yang berani. Hanya dia yang bisa lakukan itu, yang lain gak akan berani. Mungkin itu ya. Kemudian Yohanes dan Yakobus membawa ibunya bahkan untuk apa? Untuk meminta kepada Tuhan Yesus supaya mereka berada, ditempatkan di kiri dan kanan Tuhan Yesus. Artinya apa? Ada persaingan, ya. Itu bisa banyak kita lihat di kitab-kitab Injil, Markus, Matius, Lukas, ya. Jadi saling merendahkan diri adalah tanda bahwa kita menerima Yesus dan menerima Bapa yang mengutus Yesus. Itu kita bisa lihat pada ayat 18. Pada ayat 17 sampai 20. Nah, mengapa Tuhan Yesus menghubungkan antara merendahkan diri dengan menerima Dia? Mengapa Tuhan Yesus menghubungkan antara instruksi Dia agar murid-muridnya merendahkan diri atau menjadi rendah hati dengan hubungannya dengan menerima Dia? Apa hubungannya antara menjadi rendah hati, mengikuti instruksi Yesus untuk rendah hati dengan menerima Dia? Apa hubungannya? Karena pada 17 sampai 20 itu bicara tentang menerima Dia. Aku berkata kepada
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Apa hubungannya? Hubungannya, kalau kita tidak menerima apa yang diajarkan oleh Yesus untuk kita rendah hati, berarti sama juga kita tidak menerima dia. Kalau kita bilang saya nggak mau rendah hati, berarti sama juga kita tidak mau menerima Yesus, karena Yesus menginstruksikan. Ya, jadi saya udah bilang tadi ya, saudara, garis bawahi pada ayat yang 14, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki atau saling merendahkan hak. Kita garis bawahi wajib. Kita garis bawahi wajib. Berarti merendahkan diri berkaitan dengan instruksi Yesus, berkaitan dengan penerimaan kita terhadap Yesus. Kalau ada di antara kita bilang saya nggak mau rendah hati, berarti kita tidak mendengar Yesus, kita tidak mengikuti instruksinya, kita juga tidak menerima Yesus. Kita nggak bisa bilang, saya nggak mau rendah hati, tapi saya terima Yesus. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, saya menerima Yesus, tapi saya nggak mau rendah hati. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu berkaitan. Makanya saya bilang, itu bukan cuma teladan. Makanya saudara, kalau kita lihat, ada praktek membasuh kaki dan kita mengingat ayat ini, sebenarnya itu bukan cuma teladan yang diberikan Yesus, tapi instruksi. Instruksinya bukan secara literal membasuh kaki, tetapi juga secara esensial merendahkan hati. Dan hubungannya kerendahan hati itu pada ayat 34-35 mengasihi satu sama lain. Nah, waktu kita baca ayat 34 sampai 35 mungkin nggak terlalu jelas. Kita bilang, oh mengasihi, oh iya pokoknya saya berpikir, saya merasa tentang dia, saya happy. Bukan. Mengasihi maksudnya kita rendah hati kepada satu sama lain. Karena itu berkaitan. Seperti yang dikatakan oleh MacArthur tadi, only humble people love. Pernikahan tanpa kerendahan hati tidak bisa mengasihi. Orang tidak bisa menerima Yesus tanpa mengikuti instruksi Yesus untuk menjadi rendah hati. Pernikahan tidak bisa langgeng, hubungan apapun tidak bisa langgeng tanpa kerendahan hati dan tanpa mengasihi saudara-saudara. Ini adalah instruksi Yesus, bukan hanya teladan. Jadi ada double power di situ. Jadi powernya bukan saja didemonstrasikan Yesus, tapi juga diinstruksikan Yesus. Itu double power. Kalau instruksi saja itu sudah luar biasa. Ini diteladankan lagi, diinstruksikan lagi. Bahkan untuk meneladankan itu, Yesus datang dari surga. Itu sama seperti mungkin ya, ilustrasi simpelnya. Kamu di Jerman, saya di Indonesia, saya beliin kamu aqua pergi ke Jerman. Ya, untuk kasih minum si Georgie, Brother Georgie, saya beli di Alfamaret, beli aqua gelas, saya pergi ke Jerman, antar ini aqua untuk kamu Georgie. Saya buatin kopi kamu untuk kamu minum di Jerman. Tuhan Yesus lakukan jauh lebih daripada itu. Dari surga dia datang ke dunia membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia instruksikan, berarti seberapa serius Tuhan itu. Berarti sangat serius sekali. Berarti dia sangat minit gitu, sangat menghendaki kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, kesimpulannya dan praktikalitasnya, kita perlu menyadari kebesaran Allah dan kekurangan atau keterbatasan kita di sisi lain. Kita perlu mengakui dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita pertama-tama kepada Allah. Karena kita menyadari keberdosaan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, kita merasa tidak rendah hati.
Kita doa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, maafkan saya atas kesombongan saya, maafkan saya. Kita terbuka kepada Tuhan, kita bicara kepada Tuhan, persoalan kita, pergumulan kita. Hari ini konseling-konseling sangat laris dan bahkan berbayar, dan kebanyakan konseling itu seumur hidup. Kebanyakan. Terus. Kebanyakan, ya. Dan berbayar itu. Kalau yang non-Kristiani, ya, yang sekuler itu berbayar. Tetapi kita sebenarnya punya konselor yang hebat. Di dalam bahasa Inggris disebut wonderful counselor. Itu mengacu kepada Yesus. Yesus itu adalah wonderful counselor, penasihat ajaib, di mana kita bisa bicara kepada dia, keluhan-keluhan kita, persoalan kita, dosa-dosa kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Dia akan dengarkan. Dan di Mazmur sudah dicontohkan bahwa di dalam Mazmur itu ada 60% kategori daripada tulisan-tulisan di dalam Mazmur itu. Kategori Mazmur itu ada beberapa kategori. Kategori Mazmur yang paling banyak adalah kategori lamen. Kita udah pelajari waktu belajar Perjanjian Lama. Kategori lamen, kategori ratapan. Artinya hidup ini sebenarnya banyak masalah. Buktinya apa? Buktinya di dalam Mazmur lebih banyak ratapan daripada pujian. Ya kan? Lebih banyak ratapan daripada ucapan syukur, daripada Mazmur-Mazmur lainnya. Artinya apa? Hidup ini memang penuh tekanan. Apakah itu tekanan pekerjaan, tekanan pernikahan, tekanan pembimbingan anak, tekanan macam-macam. Tekanan keuangan dan lain sebagainya. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Kita perlu terbuka kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Kita perlu peduli dan memperhatikan orang lain. Kita perlu memberi nilai tambah, membantu, mendukung untuk kebaikan-kebaikan orang lain. Kita perlu bersih di dalam hati kita. Jangan seperti Yudas. Dia kotor. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita secara pribadi kotor dan secara kolektif kotor. Tuhan menghendaki secara pribadi kita bersih, secara kolektif kita bersih, secara komunitas kita bersih semuanya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Dia menghendaki kita agar rendah hati. Dia sudah meneladankannya, dia juga sudah menginstruksikannya. Semoga kita disemangati untuk terus bertumbuh dalam kualitas-kualitas yang dikaruniakan Tuhan, termasuk diantaranya adalah menjadi rendah hati. Kita perlu berlatih, ya. Kita perlu untuk terus bertekun, karena Tuhan telah menganugerahkan kita keselamatan, dan kita perlu mengerjakannya, memanifestasikan kualitas-kualitas yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, termasuk salah satunya adalah rendah hati, memanifestasikan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas